Pantai ini memasuki kastil dan perlahan menurunkan tongkatnya yang panjang. Kaitkan laba-laba ke mesin biru di belakang tengkuk seseorang. Tampaknya hanya dengan mengeluarkan laba-laba ini, orang yang hidup akan benar-benar kehilangan kesempatan untuk bertahan hidup. Pada saat ini, David tiba-tiba bangun. Pada saat pembantai tidak memperhatikan untuk buru-buru melarikan diri. Setelah masuk jauh ke dalam, David menemukan putrinya yang telah hilang selama beberapa bulan ada di sini. Pada saat ini, mengeluarkan laba-laba akan berbahaya baginya. David naik pitam, langsung ingin bertarung dengan pria berbaju hitam itu. Siapa sangka, lawan lebih cepat darinya. Sebuah pukulan menjatuhkan David dari kastil dan masuk ke danau. David setelah keluar dari air, dia menemukan bahwa dia melakukan perjalanan melalui ruang waktu ke taman sejauh 3000 km. Lihat pemandangan aneh ini. Pikiran David benar-benar kosong karena kehilangan ingatan sehingga dia dianggap sebagai psikopat. Kemudian dikurung. Pada saat yang sama, pemeran pria utama Haonan bersiap untuk mundur dari geng setelah 10 tahun bekerja untuk bos. Dia berencana untuk menyelesaikan tugas terakhir ini, lalu membawa istrinya kembali ke kampung halamannya dan membuka warung makan kecil. Namun pada pagi hari kembali ke kampung halamannya, istrinya hilang. Haonan curiga bahwa musuh berusaha membalas dendam padanya. Itu sebabnya langsung berurusan dengan lawan, tetapi segera menemukan bahwa dia telah menemukan orang yang salah. Dia telah bekerja selama bertahun-tahun di gangster Haonan dengan sangat cepat menemukan bosnya memiliki masalah. Jadi dia mulai melacak asisten bos. Orang berbaju hitam ini bukan orang biasa. Dia dengan sewenang-wenang membuang di depan mata pria itu sekantong berlian yang sangat berharga. Lalu dia meremas tas berlian itu. Saat menuangkannya, itu berubah menjadi daun teh. Selanjutnya gunakan daun teh tanpa berharga itu untuk menyambungkan kembali lengan junior yang terputus. Memang ajaib. Tepat pada saat ini, Haonan keluar dari kegelapan. Karena dia curiga istrinya diculik oleh pria berpakaian hitam ini. Meskipun Haonan adalah pembunuh tangguh dari bos itu, tapi tidak bisa dibandingkan dengan pria berbaju hitam ini. Hanya melihatnya mengangkat tangannya, semua bagian dari pistol itu segera dibongkar. Haonan juga takut. Pria berbaju hitam tiba-tiba muncul di sebelah Haonan, dia hanya bisa melawan. Selanjutnya, dia berbalik dan menendang Haonan jatuh ke tanah. Haonan pikir lawan telah melihat melalui gerakan seni bela diri yang familiar. Haonan dulu hanya menggertak orang lain, sekarang dia dipukuli oleh pria berbaju hitam yang terlihat kurus ini. Melihat Haonan bertarung dengan sekuat tenaga, pria berbaju hitam ini tidak ingin bertarung lagi. Segera terbang dan menghilang. Satu-satunya pilihan Haonan adalah bertanya asisten bos. Ternyata asisten itu mengkhianatinya karena ingin menyembuhkan tangannya. Pada saat yang sama, dari mulut asisten ini, dia juga tahu bahwa suatu tempat adalah Taman Xingli. Setelah pergi ke sana, Haonan menemukan tempat ini sangat aneh. Tidak peduli ke arah mana dia berlari, dia akhirnya kembali ke tempat yang sama. Ini seperti pergi ke ruang dengan loop tak terbatas. Ketika dia berlari sampai kelelahan, seorang wanita muncul untuk membantunya. Wanita ini bernama Kelly, seorang dokter. Dia memiliki pasien demensia bernama David, yang hanya bisa mengingat satu lokasi yaitu taman. Jadi dia datang ke sini untuk memeriksanya. David pernah pergi ke dunia monster laut, tempat yang merupakan sarang orang kulit hitam itu. Karena untuk menyelamatkan putrinya yang ditangkap oleh orang berbaju hitam, David bertempur dengan bawahannya dan dia menemukan bahwa bawahan ini semuanya adalah orang biasa. Tetapi karena bagian belakang leher ditanamkan dengan laba-laba mekanis biru, mereka menjadi master seni bela diri. Meskipun David adalah seorang master seni bela diri, dia tidak bisa mengalahkan pukulan pria berbaju hitam itu. Dia dipukuli terbang keluar dari kastil dan tiba-tiba muncul di Taman Xingli dan bahkan dikirim ke rumah sakit jiwa. Menjadi pasien Kelly, setelah menyelidiki tujuan sebenarnya dari pria berbaju hitam. Membuat mereka merinding, taman ini aneh, tidak peduli bagaimana Anda berlari, Anda akan kembali ke lokasi pusat taman. Selama orang bergerak, pohon-pohon juga akan bergerak. Haonan menjelaskan bahwa alasan dia datang ke sini adalah karena istrinya diculik oleh pria berpakaian hitam. Selanjutnya mereka menemukan adegan yang lebih mengerikan. Gambar kastil tua muncul di layar ponsel. Tapi jelas bahwa tempat ini tidak memiliki kastil sama sekali. Kelly mengajak Haonan untuk menemui David, berharap mereka bisa saling membantu. Tetapi David telah ditangkap pergi oleh bawahan pria kulit hitam itu. Mereka juga hendak menanamkan laba-laba di tubuh David. Untungnya, David juga tidak mudah dibully. Pada saat kritis, dia menendang dua bawahan yang sedang mengendalikan tangannya. Selanjutnya cukup gunakan dua gerakan untuk berurusan dengan dua orang lainnya. Tapi tidak peduli seberapa kuat dia, pasti harus takut pada senjata. Tepat pada saat ini, Haonan dan yang lainnya mendorong pintu dan bergegas masuk. Bawahan segera menembaki mereka berdua. Untungnya Haonan bereaksi cepat dan segera menghindari peluru. David juga dengan cepat mengambil kesempatan ini untuk berurusan dengan si bawahan. Bawahan lain ditangkap oleh Haonan, namun dia sangat kuat sehingga dia dengan cepat melemparkan Haonan ke bawah. Setelah beberapa saat bertarung, Haonan akhirnya membunuh lawannya.
Tetapi detik berikutnya dua si bawahan tiba-tiba hidup kembali. David tercengang, jelas mereka semua mati. Mengapa mereka sekarang hidup kembali? David tidak punya pilihan selain menggunakan gerakan menggunakan kakinya untuk menjepit lehernya. Kelly juga dengan cepat menembaki si bawahan. Tapi dia tidak terluka sama sekali, melainkan maju untuk mencekik leher Kelly. Sampai David menyingkirkan laba-laba di tengkuknya. Dia langsung jatuh ke tanah. Selanjutnya, David membantu Haonan mengeluarkan laba-laba. Di orang yang tersisa, setelah berdiskusi sebentar, ketiga orang itu memutuskan untuk terus kembali ke Taman Xingli untuk mencari petunjuk. Tapi tempat ini telah hancur, satu-satunya petunjuk telah hilang. Sekarang bisakah mereka pergi ke dunia monster laut? Sebagai seorang dokter, Kelly menemukan cara. Itu menggunakan hipnosis untuk mengembalikan ingatan David. Sebelum hipnotis, Kelly mengatur perintah suara untuk membangunkan David membangunkan Lucy. David dalam mimpi itu secara bertahap mengingat. Tapi dia selalu diganggu oleh pria berbaju hitam bahkan dicekik olehnya. David dalam kenyataannya merasa sangat menderita tetapi masih terkunci dalam mimpi. Tidak ada cara untuk keluar dari sini, untungnya Kelly bisa mengucapkan perintah suara tepat waktu untuk membantunya sadar kembali. David telah menemukan petunjuk hidup dan mati dalam ingatannya. Adalah seorang profesor. Setelah putrinya hilang, dia pernah pergi ke seorang profesor dan meminta bantuan, karena profesor ini tidak sederhana. Dia menghabiskan seluruh hidupnya untuk mempelajari alien. Sementara itu, pria berbaju hitam ini kemungkinan besar adalah alien. Profesor ini memiliki batu planet yang berharga, ini adalah kunci untuk memulai kompas. Ini adalah kapal pesiar navigasi canggih. Namun, sebelum sempat mengujinya, pria berbaju hitam muncul dan mencuri batu planet itu. Ternyata dia juga mencari kunci ini. Selanjutnya dia melepaskan lapisan asap putih yang menyebabkan semua orang pingsan pada gilirannya. Haonan setelah bangun, dia telah menemukan bahwa pembantai berdiri di dekatnya sedang menanamkan laba-laba mekanis di tengkuk orang. Profesor ini karena membantu Haonan melarikan diri, sehingga dibunuh secara brutal oleh pembantai itu. Pengorbanan profesor itu memicu api kemarahan dalam hati Haonan. Setelah beberapa pukulan dari Haonan langsung melepaskan laba-laba mekanis di bagian belakang lehernya. Karena itu, dia berhasil memecahkan preman ini. Haonan bergegas mencari David dan Kelly. Tepat pada saat ini, dia melihat David berjalan samar-samar ke arahnya. Haonan bertanya David. Tapi David, yang pikirannya sudah kacau, terus menyuruh Haonan untuk bergegas dan meninggalkan tempat ini. Kehendak David juga tampaknya akan berjuang dengan sesuatu. Ketika dia menundukkan kepalanya, Haonan akhirnya mengerti bahwa David ini dikendalikan oleh laba-laba. Dia mulai menyerang Haonan. Kekuatan bertarung David saat ini telah meningkat 10 kali lipat. Haonan dipukuli olehnya sampai dia tidak bisa bereaksi. David telah benar-benar kehilangan kemanusiaannya. Tidak peduli seberapa keras pukulan Haonan, dia tidak merasakan sakit. Pukulan Haonan bahkan tidak bisa melukainya. Tidak ada cara lain, Haonan hanya harus melawan sambil membangunkan pikiran David. Tetapi David melanjutkan. Dia masih terus kejam terhadap Haonan. Setelah beberapa saat bertarung, Haonan dipukuli sampai luka parah. Dia dengan cepat bangkit untuk mengambil pipa baja dan melemparkannya ke David tetapi ditangkap oleh David. Di tangannya dia memiliki senjata. David dengan panik menyerang Haonan. Dalam situasi kritis, Haonan tiba-tiba teringat perintah yang digunakan Kelly untuk membangunkan David. David sekarang perlahan mendapatkan kembali kewarasannya dan mulai berjuang dengan kendali pria berbaju hitam. Haonan mengambil kesempatan itu dan mengeluarkan laba-laba mekanis dari tengkuk David, bantu dia sepenuhnya menyingkirkan kendali pria berbaju hitam itu. Selanjutnya mereka berdua mencari jalan keluar. Di jalan mereka melihat Kelly. Pada saat ini dia telah berubah menjadi seorang wanita tua. Setelah beberapa saat, dia berhenti bernapas. Pada saat ini mereka bertiga juga mengenakan jubah hitam muncul. Mereka terlihat persis seperti Kelly, jadi itulah tujuan pria kulit hitam itu. Mereka menculik putri David dan istri Haonan karena untuk membuat zat khusus mereka. 8 jenis elemen yang mereka butuhkan. Cukup kumpulkan elemen-elemen ini. Mereka akan memiliki energi yang cukup untuk kembali ke planet mereka. Alien mengatakan. Mereka hidup di ruang multidimensi yang tidak bisa dijelaskan oleh manusia. Selanjutnya ketiga alien mulai menyatu menjadi monster biru. Monster itu mengeluarkan asap biru. Haonan dan David langsung koma. Tunggu sampai mereka bangun. Menemukan mereka diikat di tempat tinggi-tinggi. Di ruangan ini adalah semua orang yang ditangkap oleh pria berbaju hitam ini. Termasuk putri David. Alien melempar kunci di tengah kompas. Kompas segera mulai bergerak, mengeluarkan cahaya biru yang menyilaukan. Orang-orang di dalam sangkar besi terus-menerus terkuras energinya. Mereka juga secara bertahap melemah. Terus-menerus diserap. Kompas telah membuka pintu waktu, kehidupan manusia juga berangsur-angsur menghilang. Melihat istri tercintanya sekarat, Haonan mengerahkan seluruh energinya untuk melompat. Dorong alien ke pintu waktu. Ada ledakan keras,
Haonan dan semua alien menghilang. Yang lain juga secara bertahap memulihkan penampilan aslinya. David akhirnya menemukan putrinya. Tapi istri Haonan kini telah kehilangan suaminya. Seminggu kemudian, sang istri mendengar suara Haonan. Meminta bantuan datang dari radio. Ini membuktikan bahwa Haonan bersama alien. Perjalanan melalui ruang ke ruang multidimensi lain. Akankah dia bisa kembali ke dunia hari ini? Film berakhir ini adalah film imajinatif. Pria berbaju hitam ini adalah alien. Tata letak film ini membuat orang berpikir tentang film sci-fi lain. Tentang ruang multidimensi, lubang hitam kematian. Jangan lupa klik suka. Dan ikuti saya untuk film-film bagus lainnya ya. Dadah.